Pemicu asma itu salah satunya adalah cuaca yang ekstrim. Oh. Dan yang paling penting lagi itu dari asap. Sementara untuk asma yang tidak terkontrol sebaliknya, gejala muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, tidak dapat tidur nyenyak, terbangun karena sesak kan, kemudian kunjungan ke IGD akan lebih sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Dea Rizky Amalia dalam program Health Journal Tour. Hari ini edisi spesial yaitu memperingati Hari Asma Sedunia dengan tema Asma Terkontrol Hidup Lebih Produktif. Sudah hadir bersama saya yaitu Dokter Kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. El Aryani, Magister Kedokteran, Spesialis Paru FISR yang sudah berkenan hadir hari ini. Berkenan dokter untuk menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih. Halo Sobat Sifa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. El Aryani, Spesialis Paru, sebagai dokter paru di Rumah Sakit Siti Fatimah. Baik, terima kasih dokter. Hari ini Sobat Sifa tentunya bersamaan dengan hari memperingati Hari Asma Sedunia. Tentunya kita akan ngobrol sesuatu yang mungkin sering masih dianggap sepele oleh masyarakat, yaitu asma. Banyak orang berpikir bahwa asma itu merupakan penyakit yang hanya sesak napas yang datang kemudian pergi begitu saja. Padahal ketika tidak terkontrol, asma bisa menyebabkan penurunan produktivitas kita, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, bahkan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kabar baiknya, asma ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pengelolaan yang tepat, asma bisa dikontrol dan penderitanya bisa menjalani hidup dengan lebih optimal. Nah, bagaimana sih caranya? Nanti kita akan bahas lebih detail gimana tips dan triknya bersama Dr. El. Baik Dr. El, apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok. Sehat dok, alhamdulillah. Hari ini spesial ya dok, kita bahas tentang asma bertepatan dengan Hari Asma. Betul. Nah dok, langsung aja dok ya dengan pertanyaan awal. Apa itu asma dok? Asma itu merupakan penyakit kronis di saluran napas karena peradangan sehingga menyebabkan penyempitan jalan napas yang menimbulkan gejala seperti sesak napas, batuk dan benging. Iya. Nah, menurut yang sudah dia baca-baca dari internet, kemudian mendengar juga di kehidupan kita sehari, biasanya orang tuh menganggap asma ini dok penyakit yang sepele gitu dok. Itu biasanya tuh karena apa dok? Gini, mungkin kenapa orang menganggap asma ini sepele karena asma ini kan gejalanya munculnya sesekali. Iya. Kadang dianggap oleh penderita asma sendiri pun bukan masalah yang serius. Iya, benar. Ya kan? Dan dianggap bisa sembuh sendiri. Padahal asma itu bila tidak ditangani dengan baik justru akan mengancam jiwa. Oh iya dok. Karena kan kita tidak bisa kontrol kan gejala sesak napas, ya kan, apalagi saat lagi beraktivitas, pasti kita akan timbulnya jadi panik. Baik, itu ya dok yang membuat orang-orang menganggap sepele. Nah, untuk pemicu asma ini dok, apa yang paling sering terjadi tapi mungkin tidak disadari? Pasti. Banyak orang yang nggak sadari pemicu asma itu salah satunya adalah cuaca yang ekstrim. Oh. Dan yang paling penting lagi itu dari asap. Iya. Asap rokok, ya kan, asap kendaraan, polusi, apalagi kebakaran hutan nih kita. Iya dok. Ya kan? Langganan ya dok kalau Iya. Palembang. Oh, langganan. Ada musimnya ya? Iya, ada Iya, musimnya. Terus debu. Iya. Kemudian bulu hewan peliharaan, bahkan liurnya pun juga berpengaruh. Iya. Hewan peliharaan itu. Kemudian dari mungkin sirkulasi udara yang kurang bagus, tempat yang lembab, ya kan, atau bau yang menyengat, itu juga akan berpengaruh. Jadi salah satu pemicunya, salah satu lagi nih, stres. Oh iya. Stres juga sebagai pemicu, salah satunya pemicu asma. Oke, apalagi di zaman yang sekarang ini dok ya, Iya, banyak betul. banget orang-orang yang stres gitu dalam tanda kutip ya dok ya. Mungkin ada Stres pekerjaan, secara emosional, tekanan, kelelahan. tapi dia mengambil ini dok, berarti
sebagian besar pencetus pemicu asma ini dari lingkungan sebenarnya dok ya? Betul, sebagian besar memang dari lingkungan dan gaya hidup ya. Oh iya benar-benar. Dari gaya hidup kita sendiri ya, itu juga pengaruh. Oke. Nah tadi kita udah menyenggol di awal dok, asma yang terkontrol. Nah perbedaan asma terkontrol dan tidak terkontrol itu apa dok? Perbedaan asma yang terkontrol dan tidak terkontrol. Pada asma yang terkontrol itu biasanya keluhan itu munculnya kurang dari 2 kali dalam seminggu. Kemudian yang terkontrol dia dapat tidur nyenyak tanpa harus terbangun di tengah malam karena sesak. Kemudian dapat beraktivitas, ya kan, dapat berolahraga ringan. Kemudian kunjungan ke IGD-nya juga kurang dari 2 kali dalam 1 bulan. Sementara untuk asma yang tidak terkontrol sebaliknya, gejala muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, tidak dapat tidur nyenyak, terbangun karena sesak kan, kemudian kunjungan ke IGD akan lebih sering, kemudian aktivitas akan terhambat pastinya. Baik, itu yang perbedaan terkontrol dan tidak terkontrol. Betul. Nah, sejauh mana sih dok kalau asma yang tidak terkontrol itu mempengaruhi kehidupan produktivitas kita sehari-hari? Sangat mengganggu produktivitas. Karena yang tidak terkontrol itu dari tidur aja, ya kan, pasti akan terbangun di tengah malam. Otomatis tidurnya terganggu. Jadi bangun pagi pun nggak fit, benar, dok. ya kan. Terus sering absen kerja atau sekolah, aktivitas terbatas, terus mudah lelah, kemudian rasa khawatir atau cemas kalau beraktivitas, sesaknya akan kambuh nih, otomatis semua akan mengganggu, ya kan. Jadi, sehingga mengurangi produktivitas kita, sangat amat mengganggu ya dok. Sangat amat mengganggu. Baik dok. Nah kalau kita bisa mengontrol asma kita dok ya, seberapa besar sih dok terjadi perubahan untuk aktivitas kita sehari-hari? Oh, sangat besar sekali ya. Kita bisa lebih produktif. Terus sebaliknya dari yang tidak terkontrol tadi, pastikan. Terus tidak perlu khawatir kalau kita berpergian akan ada asmanya kambuh, kecapean atau ini, ya kan. Kerja juga lebih nyaman, bisa full, olahraga ringan bisa dikerjakan. Itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, bagi penderita asma tentunya. Betul. Dok ya. Nah, ini dok yang paling penting. Apakah asma ini bisa disembuhkan atau sembuh total itu gimana? Kalau bicara asma bisa sembuh, sebenarnya bisa stabil bahasanya, bukan bisa sembuh gitu ya. Karena kalau kita bicara sembuh artinya tidak akan ada kekambuhan ke depannya. Sementara kesulitan kita untuk mengontrol si faktor pemicunya ini kan masih agak sulit. Contohnya dari cuaca yang ekstrim, itu kan kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau stabil dengan penggunaan obat-obat asma pengontrol secara benar, secara tepat, ya kan, itu akan membuat kita jarang kambuh, justru malah jadi ya seperti yang lain tidak punya sakit asma, bisa beraktivitas seperti biasanya. Lebih ke preventif pencegahannya tuh dok ya. Betul. Nah, langkah sederhana yang seperti apa nih dok supaya kita bisa menjaga mengkontrol si asma tadi? 1. Hindari pemicu. Kedua, menggunakan menggunakan obat inhaler pengontrol secara benar dan tepat, ya, sesuai dengan arahan dokter tentunya. Kemudian tadi menghindari faktor pemicu yang sudah disebutkan di awal. Kemudian siapkan obat pelega di saat ada serangan darurat nih. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau asma nih, apalagi kalau kayak kita bekerja di luar, entah asap, entah polusi, tiba-tiba kita sesak, kita sudah siap nih dengan pelega kita, ya kan. Jadi memang harapannya obat tuh harus standby dan dibawa kemana-mana kita pergi. Jadi Sobat Sifa penting sekali, ini harus digarisbawahi ya. Kita itu harus punya awareness ya dok, berarti pada penderita si asma. Sobat Sifa mungkin yang menderita asma itu harus siap dengan yang namanya obat-obatan ya dok. Betul. Dan penggunaan yang tepat harus dipelajari ya dok ya, gimana kalau misalnya terjadi asma secara tiba-tiba, cuaca yang tiba-tiba mendukung untuk terjadinya asma gitu dok ya. Jadi Sobat Sifa harus didengerin nih saran dari dokter Elo, itu wajib ya dok ya. Wajib. Nah,
tadi dokter bilang inhaler. Nah, ini inhaler sama asma ini dok berkaitan erat dok ya. Nah, untuk penggunaan inhaler secara rutin itu dok, mitosnya atau faktanya nih dok menyebabkan ketergantungan. Itu gimana dok? Penggunaan inhaler atau obat-obat asma ini dibilang menyebabkan ketergantungan itu mitos. Kenapa? Karena penggunaan inhaler untuk pengobatan asma ini sebenarnya untuk mencegah peradangan justru dan tidak menimbulkan efek dari psikologis atau fisik seperti narkotika, ya kan? Justru dengan ketakutan minum obat, ya kan, atau menggunakan obat inhaler, ya kan, justru itu malah menimbulkan resiko kekambuhan lebih sering dan penggunaan obat pelegah juga lebih sering. Jadi kalau bicara kalau dibilang nanti ketergantungan nih pakai obat inhaler atau obat sesak, memang dibutuhkan ya dok ya? Iya, karena memang kan sesuai kebutuhan juga dan itu memang tidak menimbulkan ketergantungan. Iya, memang dibutuhin aja dok kalau misalnya ada. Betul, karena itu memang dibutuhkan sebagai pengontrol. Ya kan, untuk mencegah kekambuhan. Ya itu sobat Siva, itu banyak sekali dok, apalagi dia lihat di TikTok, di Instagram, baca section di komen dok ya bilang ini nih saya pakai inhaler sampai sekarang gitu, bahasanya tuh dok kayaknya inhaler itu negatif gitu dok konotasinya. Jadi kayak menakutkan. Menakutkan. Ya? Nah ini ada juga dok pertanyaan dia dok ya, seberapa banyak mungkin pengalaman pasien dokter yang takut menggunakan obat-obatan terkait asma ini dok? Sejauh kita mengedukasi dengan tepat, dengan benar, dengan baik, saya rasa tidak akan ada rasa ketakutan untuk pasien-pasien saya. Iya kan? Benar-benar. Karena sebenarnya kan ketakutan itu kan karena kurangnya edukasi. Iya, ketidaktahuan ya dok, ragu gitu dok ya. Karena pasien tidak tahu, tidak ada penjelasan lebih jauh, jadi mereka bawaannya ya parno. Iya dok. Iya kan? Terus kemudian kan memang mungkin juga kan berpikir obat inhaler ini mahal. Ya kan. Padahal obat inhaler itu ditanggung sama BPJS setiap bulannya. Jadi harusnya tidak ada alasan untuk kita mengabaikan obat benar, karena kan itu untuk kita untuk mengurangi resiko juga kita sesak. Membatasi aktivitas, kalau kita sudah sesak itu kan akan terganggu. Jadi ya hilangkan mitos itu ya. Makanya tanya pada orang yang tepat itu ya dok ya. Betul. Apabila sobat Siva ya mungkin ya merupakan pasien dari penyakit asma, itu sebaiknya memang harus datang ke tenaga kesehatan dok. Betul. Ya. Mungkin banyak masyarakat khususnya mungkin di daerah-daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, itu hanya sekedar tahu dan beli di apotek misalnya dok ya, langsung tanpa konsultasi terlebih dahulu. Mungkin itu yang menyebabkan juga apakah udah benar pemakaiannya, tanpa pengawasan, dosisnya dok ya. Jadi harus cari tenaga kesehatan yang benar-benar tahu tentang penyakit khususnya penyakit asma. Nah dok, dia mau tanya, ada nggak dok di Poli dokter selama menangani pasien yang cerita unik itu tentang pasien-pasien asma gitu dok? Ada. Jadi banyak pasien yang kesalahan menggunakan inhaler. Ya. Jadi contohnya kalau inhaler pelega itu kan biasanya dipencet, nyemprot ya kan. Nah, banyak juga nih pasien-pasien yang masih belum tahu atau misalnya kurangnya edukasi cara penggunaan alat, itu dipakainya dari jauh. Harusnya kan kita masuk kan ke dalam mulut, itu pakai dari jauh atau kayak nyemprotin pengharum, kayak mouth spray gitu. Betul, kayak mouth spray. Dari situ aja udah salah penggunaannya. Ya kan? Jadi kadang kan membuat obat tidak respon sehingga jadi berulang kali menggunakan. Benar-benar dok. Jadi nggak efektif ya dok ya. Sangat tidak efektif. Karena obat tidak masuk langsung ke paru kan. Jadi ya, nah itu juga yang buat jadi pasien udah pakai obat ini juga nggak ada perbaikan kok dok. Oh iya dok. Karena cara penggunaan yang tidak tepat. Harus ditanyain lagi ya dok ya. Jadi memang harus benar-benar kita ngajari gitu kan. Terus memang kan kebayangan juga pasien di Poli kan nggak langsung dapat obat ya, harus ke farmasi. Jadi kita harus sama dia sama orang farmasi untuk mengajarkan, untuk mengedukasi cara penggunaan yang benar dan tepat. Nah ini juga pasti berkaitan dok, apalagi untuk pasien-pasien asma yang
mungkin umurnya udah lanjut usia gitu dok ya, berarti harus agak ada kesulitan kan, iya harus ada peran betul, keluarga. Nah betul. sejauh pengalaman dokter, peran keluarga yang seperti apa sih dok yang dibutuhkan oleh pasien asma? Mendukung, menjaga lingkungan bebas asap, bebas iya, debu, benar dok. ya kan. Kemudian mendukung penderita asma untuk menggunakan obat tanpa ada stigma buruk. Itu tadi balik lagi, nanti ketergantungan Iya. loh, nanti ini, ya kan. Iya, Dok. Terus kemudian yang pasti sirkulasi ya, Iya. sirkulasi udara di rumah, di kamar terutama harus bagus. Kebersihan lingkungan, Iya, Dok. kayak seperti spray yang harus rajin diganti, AC kipas rajin dicuci, itu kan Iya, iya, akan Dok. jadi penumpukan debu kan. Benar-benar, Dok. Salah satu pemicu. Kemudian mensupport Iya. supaya si pasien ini nggak stres. Iya benar dok. Karena kan Tadi salah satu pemicunya iya stres, Dok, ya? betul. Jadi karena kalau pasien stres itu juga salah satu pemicu tuh. Iya. Jadi dukunglah, Iya. ya kan, supaya pasien-pasien itu tuh nggak stres, terus nggak kelelahan, kemudian tidak membatasi aktivitas, tapi membantu mengontrol pemicunya, ya kan. Jadi bukannya berarti pasien asma tuh terbatas aktivitasnya tuh nggak gitu. Nah, penting sekali Sobat Sifa yang memiliki mungkin anggota keluarga yang asma, karena asma ini ternyata bukan penyakit yang sepele. Pentingnya dukungan keluarga, bukan hanya support dalam mengkonsumsi obat, ternyata bagaimana kita menjaga lingkungan si pasien ya dok. Iya. Itu digarisbawahi banget dok ya. Menjaga lingkungan pasien, menjaga mental si Iya. pasien, itu penting. Oke, biar optimal ya dok ya pengobatannya. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah banyak orang-orang masyarakat itu yang berasumsi kalau asma ini adalah penyakit menurun atau genetik. Itu gimana dok? Oke, jadi gini, memang banyak pasien-pasien saya juga bilang, dok, karena keturunan nih dok, soalnya mama saya ayah saya asma gitu ya. Sebenarnya kalau dibicara tentang penyakit menurun, mungkin saja bisa kita dibilang ini penyakit keturunan karena dari faktor genetik gitu ya. Karena kan faktor genetik seperti resiko alergi pun bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, sementara asma ini sebenarnya tidak hanya fokus karena ini penyakit keturunan, karena asma juga bisa didapat pada saat dewasa atau pada saat hamil, ya. Karena dari penumpukan faktor pemicu yang terlalu banyak, terus menyebabkan terjadinya peradangan di saluran pernapasan, terjadinya penyempitan di saluran pernapasan, maka dia akan muncul resiko untuk terjadinya asma. Gitu. Jadi tidak hanya fokus karena faktor genetik aja sebenarnya. Oke, baik dok. Mungkin pertanyaan terakhir dok ya, bagaimana nih, ada nggak dokter pesan penting yang bisa disampaikan kepada Sobat Sifa terkait peringatan Hari Asma tentunya? Asma bukan penghalang untuk kita produktivitas. Dengan penggunaan ILHR yang tepat, lingkungan yang mendukung, kita bisa berkarya dan beraktivitas seperti orang lain. Hilangkan ketakutan menggunakan obat pelega atau pengontrol asma, karena asma terkontrol sama dengan hidup tanpa batas. Oke, keren banget ya Sobat Sifa. Jangan lupa diingat-ingat apabila diulang-ulang terus saja video bagian pesan tadi ya dok ya, biar inget gitu. Jadi dari pembahasan ini kita belajar bahwa asma ini bukanlah batas dari kita untuk berhenti berkarya, berhenti beraktivitas. Dengan pengelolaan yang tepat, asma bisa dikontrol. Setiap individu tentunya bisa hidup dengan aktif, sehat, dan produktif. Namun langkah pertama kita harus selalu memulai untuk sadar akan kesehatan kita, mengingat dan peduli tentang kondisi kesehatan kita. Jangan menunggu gejala memburuk, kenali tanda-tanda pemicu dari asma, kemudian lakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan yang tepat. Untuk itu RSUD Siti Fatimah hadir sebagai mitra kesehatan masyarakat, siap memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan, kemudian pengelolaan asma secara komprehensif dalam dukungan tenaga medis yang tentunya profesional dan fasilitas yang memadai. Kami selalu berkomitmen untuk membantu masyarakat Sumatera Selatan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya hari ini kita applause dulu untuk Dr. Elo. Terima kasih Dr. Elo sudah hadir untuk memberikan edukasi untuk masyarakat, tentunya untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Kemudian terima kasih juga Sobat Sifa untuk selalu menyaksikan program Health Journal Tour.
Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan ikuti juga sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Saya akhiri, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.